Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya diatur posisi duduk kalian. Lihat kanan kiri, apabila ada sampah silakan buang terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa. Ud'ullaha jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bagaimana keadaan kalian? Baik. Alhamdulillah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Sofi Nur Fajriah, Hadir. Aksol Al-Khari, Sakit. Salwa Meisya, Hadir. Fikar Julfikar, Sakit. Ananda Salsabila. Sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit cepat diangkat penyakitnya. Amin. Hari ini ada pelajarannya kewirausahaan. Tujuan mempelajari kewirausahaan adalah agar kita itu mengerti akan proses jual beli. Di sini siapa yang mau jadi wirausaha bila sudah besar nanti? Saya, Bu. Oh iya, hebat. Nanti kamu kalau sudah besar harus mempunyai perusahaan yang besar. Cita-citanya harus tinggi ya. Ya, siapa yang masih ingat dengan pembahasan minggu kemarin? Saya, Bu, bahwasanya peluang usaha adalah target usaha yang di dalamnya terdapat keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, betul. Ada lagi? Kalau menurut saya, Bu, peluang usaha adalah suatu kesempatan yang datang sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan. Ya, betul semua. Jadi, definisi peluang usaha adalah suatu kesempatan yang mengandalkan akan keahlian diri sendiri, yang di dalamnya sudah terdapat target untuk dimanfaatkan, mendapatkan keuntungan dan untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Seperti penjualan di pasar, toko-toko pinggiran, dan tukang pijat dan lain-lain. Yang dimana di dalam peluang usaha itu bukan hanya dari penjualan barang, ada juga peluang usaha jasa. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah perkembangan peluang usaha di Indonesia. Ibu akan catat terlebih dahulu. Silakan dicatat. Sudah? Sudah, Bu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan peluang usaha di Indonesia. Perkembangan peluang usaha di Indonesia pada tahun 2020 ini ada 4 yang paling teratas. Yang pertama, biro perjalanan. Biro perjalanan itu orang yang suka pariwisata. Kenapa di Indonesia terkenal dengan biro perjalanan? Karena di Indonesia juga banyak pulau-pulaunya. Jadi biro perjalanan itu sangat menguntungkan bagi negara Indonesia. Bahkan banyak pengunjung pariwisata dari berbagai luar negara, seperti negara Cina, Eropa, dan lain sebagainya. Banyak yang berlibur ke Indonesia. Lihat yang kedua, manufaktur. Manufaktur selalu menjadi salah satu industri terpenting yang berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Jadi manufaktur juga sangat berdampak di negara Indonesia. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi itu dilakukan oleh Presiden Indonesia untuk memprioritaskan sektor ini. Sudah menghabiskan IDN 404 juta pada tahun 2018. Ya, konsumsi ini sebuah pekerjaan
yang dilakukan proyek seperti pembangunan jalan raya, jembatan, gedung-gedung yang menyangkut paut dengan negara Indonesia. Yang keempat itu e-commerce. E-commerce itu sama saja penjualan online. Coba kalian beri contoh penjualan online apa di Indonesia yang pada tahun ini selama masa pandemi ini sedang melonjak tinggi. Selain baju, celana, bahan makanan. Sekarang nih pada masa pandemi ini biasanya orang Indonesia masker. Oh iya betul, jual masker sensi yang tadinya sebelum masa pandemi satunya Rp1.000, sekarang pas masa pandemi berapa? Bisa mencapai Rp50.000. Jadi orang Indonesia itu terlalu memanfaatkan keadaan, memanfaatkan waktu. Dengan keadaan seperti ini mereka malah mencari celah untuk menaikkan harga ekonomi. Paham semuanya? Paham. Yang kedua, Ibu akan bahas tentang resiko bisnis. Kalau kita mau membangun bisnis, pasti kita harus tahu resikonya. Ada resikonya yang satu, yang pertama bisa kerugian, bisa juga persaingan ketat, dan kondisi pasar yang tidak stabil. Skala kerugian sendiri cukup bermacam-macam, bisa skala yang kecil dengan kerugian yang tidak begitu berdampak. Namun, ada pula kerugian tingkat menengah seperti skala besar sehingga sangat berdampak terdapat bisnis. Bahkan bisnis itu bisa bangkrut. Kita harus tahu nih, sebelum kita melakukan peluang usaha, kita harus tahu resiko-resiko yang bakal dihadapi dan cara mengatasinya. Kita harus tahu. Yang kedua, persaingan ketat. Dan kita juga jika ingin menjadi wirausaha, kita harus tahu resikonya. Karena di tahun sekian ini, di tahun 2020 ini sudah banyak yang berjualan. Waktu dulu hidup di tahun 2015 itu yang berjualan baru sedikit. Semenjak sekarang nih sudah zaman modern, sudah masuki zaman internet canggih, orang-orang yang jual beli itu sudah persaingannya sudah ketat. Jadi sepintar-pintarnya kita. Tiga, kondisi pasar yang tidak stabil. Yang keempat, butuh kerja keras dan tidak mudah menyerah. Jadi seorang wirausaha itu harus kerja keras. Mau dia beresiko kerugian, mau dia beresiko persaingan ketat, tapi dia tetap tidak menyerah. Bagaimanapun dia cari ide-idenya, dia cari dia jadi pengusaha yang sukses. Dia rajin, ulet, tekun, cerdas, dan lain sebagainya. Nanti yang ketiga, ide peluang usaha. Gimana sih ide-idenya itu untuk menjadi peluang usaha yang sukses, untuk jadi wirausaha yang sukses? Idenya diantaranya karena aspek kehidupan ini sudah terpengaruh oleh teknologi dan internet yang canggih, maka dari itu di sini tertera ide peluang usaha bisnis itu yang paling utama itu online. Contohnya seperti menjadi YouTuber. Kalian tahu YouTuber? Tahu. Yang kayak gimana? Iya, yang suka nge-vlog itu YouTuber. Dia cuma hanya memperbanyak like, komen, dan subscribe. Tapi dia kalau udah banyak nih, nanti dia bakal dapat transferan uang. Yang kedua, bisnis afiliasi. Bisnis afiliasi itu seperti apa? Seperti distributor. Jadi misalnya Shopee berjualan baju, namun bukan Shopee yang buat. Shopee hanya mengambil dari orang lain, dari produksinya orang lain. Jadi Shopee hanya menjualkan ke konsumennya. Itu namanya bisnis afiliasi. Bisnis jual foto Polaroid. Siapa yang tahu? Jual foto Polaroid itu, kalian tahu foto-foto yang kecil? Tahu. Ya, itu foto Polaroid. Jadi kalau kalian pintar komputer, pintar mengaplikasikan komputer dengan printer, kalian bisa buat bisnis Polaroid. Cukup diam di rumah, kalian posting di WA, di Instagram, nanti banyak orang yang pesan. Yang keempat, bisnis online shop. Siapa yang tahu?
online shop seperti apa? Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Jualan baju dia. Ya, online shop biasanya aplikasinya apa sih? Online shop? Lazada. Ya, Lazada. Terus Shopee. Ya, terus Tokopedia, Aku Laku dan lain sebagainya. Jadi kalau kita nih males berjualan harus keliling-keliling, kan zaman dulu kalau berjualan keliling-keliling capek. Kalau kita cukup dari HP mendaftarkan diri di Lazada, kita mau jualan baju, mau jualan alat tulis, make up dan lain sebagainya. Pembelajaran pada hari ini itu membahas tentang perkembangan peluang usaha di Indonesia, resiko menjadi peluang usaha, dan ide-ide peluang usaha. Intinya, kalian masa penerus bangsa di tahun 2020 ini, kalian harus pintar mengaplikasikan komputer. Karena makin kesini zaman itu makin canggih, makin berkembang, dan dimana orang-orang itu kalau untuk berjualan jalan-jalan itu sudah tidak ada lagi nanti ke depannya. Mereka hanya lewat HP, mereka hanya mengaplikasikan lewat komputer, lewat HP, lewat barang-barang elektronik lainnya. Jadi kalian harus menjadi penerus bangsa yang hebat. Iya. Ada yang ditanyakan? Ya. Sekarang ibu mau tanya, Sophie sudah besar nanti cita-citanya mau jadi apa? Guru. Oh, guru. Iya, guru. Guru harus pintar mengaplikasikan komputer biar nggak kalah sama murid-muridnya yang sering WA-an setiap hari, yang sering chattingan setiap hari. Guru pun harus pintar. Selalu Sama guru. oh, guru juga. Di sini nggak ada yang mau jadi wirausaha. Oh, kayaknya lagi sakit ya orangnya ya, yang mau jadi wirausaha. Ya udah. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.